kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Umar Maka LC MPDI. Padanya disilakan. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Azza dan seluruh tim Jejak Imani yang sudah menyiapkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga siapapun yang telah berbuat, telah menyiapkan, mendukung, mendoakan, dan yang telah bergabung di majelis ilmu pada kesempatan kali ini, Allah lipat gandakan pahalanya insya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari luruskan niat. Jamaah yang dirahmati Allah, keluarga besar Jejak Imani dimanapun berada. Kita mulai majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang hadir di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Keluarga besar jamaah imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan serial Baitul Maqdis yang alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dan masya Allah malam ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam sejarah Baitul Maqdis dan demi memahami sebagaimana pentingnya Baitul Maqdis, kedudukan Baitul Maqdis dalam agama kita. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang beristighfar bagi setiap di antara kita. Dan semoga jamaah rahmat Allah saat ini majelis kita, perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah. Kembali insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bumi yang diberkahi oleh Allah, yang Allah tegaskan keberkahannya berulang di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sebagaimana keberkahan Baitul Maqdis Allah kembali tegaskan dalam Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 71. Wa najainahu wa lutan, dan kami selamatkan ia Nabi Ibrahim bersama Lut ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, kepada bumi yang kami berkahi, bumi tersebut untuk semesta. Allahu akbar. Jemaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keberkahan Baitul Maqdis. Bagaimana tidak? Sementara Nabi pernah berkata bahwa malaikat rahmat Allah basitatun ajnihataha alaiha, membentangkan sayapnya di atas bumi Syam, di atas Baitul Maqdis. Di pertemuan sebelumnya atau pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas tentang Baitul Maqdis di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi terhadap Baitul Maqdis ketika Nabi berada di Mekah atau pada masa Al-Ahdul Makkiyah, pada fase Mekah selama 11-13 tahun Nabi di Mekah. Jemaah rahmatullah, kita akan mendapati ada banyak hubungan erat kuat Nabi
kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi dengan Baitul Maqdis. Kiblat pertama, tempat Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita sudah membahas bagaimana hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selama 16 sampai 17 bulan di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya ketika sholat itu menghadap ke Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis. Sayangnya, dan saya berterima kasih kepada Jejak Imani yang Masya Allah, pembimbing-pembimbingnya ketika di Madinah menyampaikan, menekankan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara Madinah dengan Palestina, dengan bumi Syam. Ya. Semua masjid yang dibangun Nabi di Madinah, semua masjid yang dibangun oleh Nabi di Madinah, itu kiblatnya menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Al-Aqsa, sampai turun perintah Allah untuk merubah kiblat kaum muslimin. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Apakah kemudian ketika kiblat sudah berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, perhatian Nabi kemudian terputus dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? La wallah, sekali-kali tidak. Bahkan kalau kita perhatikan, setelah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis, dari Aqsa ke Ka'bah, malah perhatian Nabi terhadap Baitul Maqdis itu semakin besar. Dengan bukti jangan rahmat Allah, pergerakan militer Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju pembebasan negeri Syam, Baitul Maqdis yang ada di dalamnya, itu setelah berpindahnya, beralihnya Ka'bah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Bahkan pembahasan terakhir yang kita bahas adalah menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kita semua, meninggalkan umatnya. Tahun ke-11 Hijriah, menjelang wafatnya Nabi menyiapkan pasukan Usama ibn Zaid, yang dalam sejarahnya ini pertama kalinya Nabi itu memilih komandan perang dari kalangan anak muda, Usama bin Zaid. Ada yang mengatakan umurnya saat itu masih sekitar 18 tahun, ada yang mengatakan umurnya saat itu sudah lebih dari 20 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa ia amat sangat muda, sampai beberapa sahabat kaum muslim itu mempertanyakan kenapa Usama bin Zaid, kenapa bukan yang lain. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang bagaimana Nabi memilih Usama ibn Zaid menjadi komandan perang yang akan dikirim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pasukan Usama itu sudah siap-siap berangkat ke negeri Syam, itu sudah mulai bertenda di luar negeri Syam, di luar kota Madinah. Sampai tiba-tiba Madinah menjadi gelap. Ya, Madinah berkabut, sedih, derai air mata, tangis sahabat-sahabat Nabi ketika mendengarkan berita wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasukan Usama belum dikirim saat itu. Meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan kemudian berpindah kepada sahabat Nabi, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa yang meragukan kedekatan Abu Bakar? Siapa yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lawuzina imanu Abi Bakar, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya umat ini, la rajaha imanu Abi Bakar. Allahu Akbar. Cukuplah menjadi kebanggaan bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika Allah memilihnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar membersamai Nabi dalam hijrahnya dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang bagaimana sejarah Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar, atau apa lain masalah. Kita akan fokus terkait Abu Bakar As-Siddiq dengan Baitul Maqdis. Bagaimana hubungan Khalifah Rasulullah Abu Bakar dengan Baitul Maqdis? Bagaimana perhatian Abu Bakar yang begitu besar terhadap Baitul Maqdis? Ini yang hari ini hilang dari kalangan kaum muslimin. Jangankan membebaskan Baitul Maqdis, berniat sholat di Aqsa saja, bahkan banyak dari kaum muslimin yang berniat sampai kemudian berazam mulai menabung untuk datang ke Aqsa. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang mengikuti pengajian ini, Allah mudahkan sholat rukuk di Masjidil Aqsa. Ya, ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi yang berkata dalam hadisnya, la tusyaddu rihal, jangan sering-sering melakukan perjalanan panjang, perjalanan berat, illa salah satu masjid, kecuali melakukan perjalanan kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya tahu bahwa di sini Masya Allah yang ikut kajian kita rata-rata yang sudah pernah salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka saya ingin mengajak, mari berdoa. Mudah-mudahan saat ini Allah ijabah doa kita. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Allahumma rzuqna salata fi baitil maqdis. Ya Allah, karuniakan siapapun yang ada di majelis ini untuk salat di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Allahumma amin, dan pilih keturunan kami, anak cucu kami ya Allah, menjadi bagian keberkahan perjuangan Baitul Maqdis. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwa pasukan Usama ibn Zaid itu sudah disiapkan Nabi, sudah berkemah di luar kota Madinah dan sudah siap-siap berangkat. Namun Allah takdirkan baginda Nabi wafat sebelum memutus pasukan Usama. Setelah kekhilafaan itu berpindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dibayat oleh kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi saat itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan estafet dakwah pembebasan Baitul Maqdis. Pasukan Usama ibn Zaid radhiyallahu an yang belum diutus di masa Nabi atau sudah disiapkan di masa Nabi, akan tetapi ajal kematian itu lebih dulu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu prioritas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah mengirim pasukan Usama ibn Zaid yang sudah disiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau jemaah terhormat, keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap mengirim pasukan Usama ini banyak ditentang oleh sahabat. Artinya beberapa sahabat memberikan masukan kepada Khalifah Rasulullah Abu Bakar agar mengurungkan niatnya dulu mengirim pasukan Usama, agar Abu Bakar As-Siddiq menunda dulu pengiriman pasukan Usama. Kira-kira apa yang membuat sahabat itu memberi masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah untuk menunda pengiriman pasukan Usama ibn Zaid? Apa yang menjadi pertimbangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah dirahmati Allah, sehingga sahabat itu ya, memberi masukan kepada Abu Bakar agar tidak mengirim pasukan Usama dulu? Kita tahu jemaah dirahmati Allah bahwa sepeninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi yang disebut dengan huruf riddah, peperangan riddah. Orang-orang ramai-ramai murtad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah dalam ancaman. Ya, ibu kota kaum muslimin, pusat pemerintahan Islam saat itu yaitu Madinah Al-Munawwarah, sedang terancam. Apa ancamannya? Jangan tahu, ancamannya adalah karena kabilah yang tadinya sudah masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba murtad, sehingga sahabat melihat bahwa kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap mengutus pasukan Usama ibn Zaid, maka jumlah pasukan kaum muslimin itu akan berkurang, dan ini akan melemahkan pertahanan kaum muslimin di Madinah. Allahu Akbar. Ini kalau kita yang ada di masa itu mungkin tidak mengirim pasukan Usama. Mengingat ancaman kabilah-kabilah yang murtad itu begitu besar untuk pusat pemerintahan kaum muslimin Madinah Al-Munawwarah saat itu. Bayangkan jemaah Allah, yang tadinya sudah Islam, sudah menjadi bagian kaum muslimin, pemerintahan Islam, tiba-tiba itu berlomba-lomba murtad setelah wafatnya Nabi. Sehingga disebutkan bahwa hanya ada beberapa kabilah saja yang tidak murtad. Di antara kota-kota yang tidak murtad itu adalah Madinah Al-Munawwarah, jelas. Ya. Kota yang dirindukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, kota yang didoakan Nabi keberkahan berlipat.
2 kali lipat dari keberkahan yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Mekah. Yang kedua yang tidak murtad itu adalah penduduk kota Mekah. Dan menariknya, salah satu kota yang tidak murtad itu adalah Taif. Penduduk yang tidak murtad itu adalah penduduk Taif yang dulunya melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai malaikat gunung itu datang bersama Jibril menawarkan dirinya, ya Rasulullah, ya Muhammad, wala in syi'it, kalau engkau ingin la atbiqanna alaihim al-akhshab, saya akan timpahkan 2 gunung besar ini kepada penduduk Taif. Lagi-lagi Nabi dengan akhlaknya, dengan kasih sayangnya berkata, la ya malakal jabal, jangan kau lakukan. Inni arju an yakhruja min aslabi, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir, akan muncul orang yang mengesahkan beriman kepada Allah. Dan Masya Allah, doa keberkahan doa Nabi. Ketika kabilah-kabilah itu murtad, salah satu kabilah yang tidak murtad penduduknya adalah Ahlu Taif, penduduk negeri Taif yang pernah didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita jemaah teman-teman, mengingat ini waktu kita yang amat sangat terbatas. Ya, ketika kemudian sahabat memberi masukan kepada Abu Bakar agar tidak mengundur pengiriman pasukan Usama, mengingat ancaman yang begitu besar terhadap pemerintahan kaum muslimin di Madinah saat itu. Abu Bakar dengan tegas mengatakan tidak mungkin Abu Bakar menunda-nunda apa yang sudah disiapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mengirim pasukan Usama. Kalaupun di Madinah tidak tersisa seorang laki-laki kecuali aku. Bahkan jika kemudian serigala-serigala sudah mulai masuk ke kota Madinah, aku akan tetap mengirim pasukan Usama yang sudah disiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini Abu Bakar. Dan seperti ini dia memahami sebegitu pentingnya Baitul Maqdis, sehingga Madinah yang terancam saat itu tidak membuatnya kemudian mengundur pengiriman pasukan Usama yang sudah disiapkan Nabi untuk dikirim ke Syam, ke tempat di mana bapaknya Usama bin Zaid, yaitu Zaid ibn Harithah, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hibbu Rasulullah. Yang hari ini kalau kita tahu bahwa tempat terburunya Zaid ibn Harithah, sahabat Nabi, Ja'far ibn Abi Talib, lalu kemudian termasuk sahabat Abdullah ibn Rawah dan sahabat-sahabat lain, hari ini itu berada di Mu'tah, berada di daerah kekuasaan negara Jordania. Saya mengajak kepada jemaah rahmatullah Allah yang belum pernah ke Aqsa, niatkan datang ke Aqsa. Ya, kalau memang hari ini qadarullah masyaallah kondisinya jauh lebih berat ketimbang dulu kami pernah masuk ke sana. Mengingat jemaah rahmatullah, ikhwatali manadallahu ayakum, jemaah hari ini yang mau datang ke Aqsa itu biasanya 1-2 di reject, biasanya tidak diizinkan masuk ke Aqsa. Tapi saya sering mengatakan kepada jemaah, silakan datang ke Aqsa. Kalaupun sampai di perbatasan Jordania Palestina tiba-tiba visanya tidak keluar, saya sering mengatakan kutubal ajru insyaallah, pahala sudah tercatat di sisi Allah dan jangan bersedih. Jangan bermasalah. Satu poin pelajaran penting dari sahabat Abu Bakar, bagaimana beliau optimis bahwa Baitul Maqdis ini akan dibebaskan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, dari mana optimisme Abu Bakar segitu besarnya kepercayaan dirinya meyakini bahwa Baitul Maqdis itu pasti akan dibebaskan oleh umat Islam? Salah satu sebabnya jamaah rahmatullah, karena sahabat Abu Bakar di antara sahabat yang mendengarkan nubuat bahwa umat Nabi Muhammad akan membebaskan negeri Syam. Salah satunya adalah ketika Nabi menyampaikan berita nubuat ya, tentang pembebasan negeri Syam, ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya itu menggali parit di perang Khandaq. Ketika ada batu besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya, Imam Al-Baihaqi, jamaah rahmatullah, dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, ketika ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat, mereka datang mengadu kepada Nabi bahwa parit yang mereka gali terhalang oleh batu besar. Datang Nabi, lalu Nabi membaca Bismillah, Allahu Akbar, dipukulnya batu besar itu, sepertiga batu itu hancur. Lalu tiba-tiba Nabi berkata,
u'titu mafatih Syam. Sungguh saat ini, padahal ini sedang terkepung ini di perang Ahzab. Nabi mengatakan, hari ini aku telah diberikan kunci pembebasan negeri Syam. Inni la wallah, Nabi sampai bersumpah, demi Allah, inni la ubsiru qusur al-humra as-sa'ah. Sesungguhnya saat ini aku benar-benar melihat istana-istana Syam yang merah saat ini di tempatku berdiri. Poin kedua jemaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in terkait Baitul Maqdis di masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Abu Bakar melanjutkan estafet perjuangan pembebasan Baitul Maqdis yang sudah dibangun pondasinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik jemaah rahmatullah bahwa ada seorang sahabat itu bermimpi dan dalam mimpinya dia melihat kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan negeri Syam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi selain membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan seperti Allah telah janjikan pembebasan Baitul Maqdis di masa Nabi, di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai Baitul Maqdis Al-Aqsa kembali di pangkuan kaum muslimin. Dan saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin, ikhwafillah yang hadir di kajian kita hari ini, ala inna nasrullahi qarib. Ya, sudah 10 bulan genosida pembantaian saudara kita di Gaza. Kita berderai air mata melihat kondisi mereka. La tahsabuhu syarran bal huwa khairul lahum. Bisa jadi ini keburukan bagi mereka menurut kita. Tapi bisa jadi di sisi Allah ini kebaikan yang Allah buka selebar-lebarnya untuk penduduk negeri Syam, penduduk Gaza, di mana pintu syahadah, pintu mati syahid itu Allah buka lebar-lebar untuk penduduk negeri Syam. Allahu Akbar. Jangan terhormat Allah. Semakin kita membahas negeri Syam, itu semakin kita cinta dengan negeri Syam. Ya. Sayangnya memang hari ini sejarah Baitul Maqdis, sejarah negeri Syam ini terputus dari hampir kebanyakan kaum muslimin. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita dengarkan malam hari ini sedikit menambah pengetahuan kita tentang keberkahan, keutamaan penduduk negeri Syam. Ada seorang sahabat, jemaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Sahabat ini baru saja pulang dari Irak, ya, karena beliau termasuk sahabat yang diutus bersama Khalid ibn Walid untuk membebaskan negeri Persia, Al-Furs. Dan Khalid ibn Walid baru saja menaklukkan kota Irak. Dan sahabat ini pulang ke Madinah. Siapa nama sahabat ini? Syurahbil ibn Hasanah. Yang nantinya juga akan menjadi salah satu komandan perang yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan negeri Syam. Ya. Syurahbil ibn Hasanah ini salah satu sahabat Nabi, salah satu prajurit terbaik di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia saat itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah mengirim pasukan ke negara Persia. Artinya peperangan itu sudah mulai terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Persia. Dan ini bukan pasukan kaleng-kaleng, pasukan Persia. Kita tahu bahwa ada dua superpower dunia saat itu, ada dua kekuatan besar dunia saat itu. Yang pertama adalah Persia, yang kedua adalah Romawi. Akan tetapi sebelum wafatnya Nabi, zaman rahmatullah, Persia itu kembali dikalahkan oleh Romawi. Masih ingat dalam Quran surah Ar-Rum, ya, bagaimana Allah mengisahkan pasukan Romawi yang dikalahkan oleh Persia, dan itu cukup membuat sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian Allah memberikan berita gembira, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Romawi itu setelah kekalahan mereka hari ini, beberapa tahun ke depan akan mengalahkan Persia. Dan betul, ternyata Persia itu kalah dengan Romawi. Nah, jangan terhadap Allah, menariknya sahabat Syurahbil ibn Hasan ini
suatu saat bermimpi, dan mimpinya tidak dia ceritakan kepada siapa-siapa. Ketika dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau kemudian berkata, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, tidakkah Khalifah berencana mengirim pasukan ke negeri Syam? Allahu Akbar. Madinah ini adalah negara baru yang baru berdiri sekitar 11 tahun, dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukannya juga belum terlalu banyak. Menghadapi Persia itu sudah menghabiskan tenaga, energi. Bagaimana mungkin kemudian memikirkan untuk menyerang dua superpower dunia saat itu bersamaan? Artinya bahwa itu akan membutuhkan effort usaha yang jauh lebih berat. Ketika kaum muslimin harus menghadapi dua kekuatan dunia secara bersamaan, Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Tapi apa kemudian dilakukan Abu Bakar? Kita dengarkan dulu mimpinya. Apa mimpi dari sahabat Syurahbil ibn Hasan? Jadi dia tanya dulu kepada sahabat Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, apakah engkau tidak terfikir untuk membebaskan negeri Syam? Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq dalam berkata, benar, hal ini ada dalam benakku. Keinginan ini belum pernah aku sampaikan kepada siapapun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dalam hatinya, Allahu Akbar, memang ingin sekali mengirimkan pasukan ke negeri Syam. Selain pasukan Usama bin Zaid, karena pasukan Usama bin Zaid tidak lama kemudian kembali ke Madinah. Dan pasukan Usama itu bukan pasukan besar, ya, hanya sekitar 500 pejuang pasukan. Ya. Jangan lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Syurahbil, ada apa di balik pertanyaan ini? Kenapa engkau menanyakan hal ini? Ya. Karena hal ini ternyata sudah ada dalam benak Abu Bakar As-Siddiq. Saat itulah kemudian Syurahbil ibn Hasan berkata, ya Khalifah Rasulullah, ketahuilah, aku pernah bermimpi tentangmu dan negeri Syam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meminta kemudian sahabat ini menceritakan mimpinya. Dan jangan lupa bahwa salah satu sahabat yang pintar mentakwil mimpi itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita dengarkan seperti apa mimpinya, ini panjang, akan tetapi saya coba untuk meringkas jamaah mengingat waktu kita yang sudah mau habis. Mimpinya adalah Syurahbil ibn Hasan melihat Abu Bakar As-Siddiq dari pasukan kaum muslimin berjalan di jalan yang terjal dan berduri. Mereka dalam mimpi itu berjalan di jalan terjal yang berduri. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabatnya naik ke mercusuar yang tinggi, mengawasi manusia-manusia yang ada saat itu. Setelah itu kemudian setelah naik di mercusuar yang tinggi, dia turun dan berjalan menuju tanah yang subur. Yang di atas tanah itu ada banyak tanaman, perkampungan, dan benteng-benteng. Ini saya ringkas nih, mimpi dari sahabat Syurahbil ibn Hasan. Ya. Lalu kemudian dengan rahmat Allah, ya, bagaimana kemudian Syurahbil melanjutkan mimpi sahabat Abu Bakar, ucapan Abu Bakar dalam mimpi tersebut ketika Abu Bakar meninggikan suaranya, lancarkanlah serangan kepada musuh-musuh Allah, aku adalah penjamin kalian dengan kemenangan dan memperoleh ghanimah. Ini salah satu ucapan Abu Bakar yang Syurahbil ibn Hasan diucapkan dalam mimpinya. Singkat cerita, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman, manzalallahu ayyakum ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Abu Bakar mendengarkan mimpi sahabatnya Syurahbil ibn Hasanah, sahabat Nabi, ia kemudian memberikan takwil dari mimpi tersebut. Dan ini menjadi penguat sahabat Abu Bakar untuk segera mengirim pasukan ke Romawi. Karena ini bukan mimpi orang saleh itu, jangan dirahmati Allah, kadang adalah kebenaran. Apalagi selevel sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syurahbil, seorang mujahid, pejuang di jalan Allah yang tidak mendahulukan dunia dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa takwil, ini poin-poin penting saja yang saya sebutkan, yang disampaikan Abu Bakar kepada sahabat Syurahbil ibn Hasan.
bahwa takwil mimpi dari sahabat Syurahbil ibn Hasanah yang melihat Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin berjalan di jalan yang terjal dipenuhi dengan tanaman yang berduri, dipenuhi dengan duri, menunjukkan bahwa membebaskan negeri Syam itu adalah tidak mudah. Persia itu jauh lebih mudah dibebaskan daripada negeri Syam. Salah satu takwil mimpi dari sahabat Syurahbil ibn Hasanah bahwa pembebasan negeri Syam ini akan dilalui dengan penuh kesulitan. Allahu Akbar. Sebagaimana hari ini zaman rahmat Allah. Membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, negeri Syam, ini bukan hal yang sulit. Ya. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Untuk perjuangan, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada umat Muhammad SAW, khususnya saudara-saudara kita ada di Palestina yang ada di barisan terdepan. Sebagaimana kemudian jemaah Abu Bakar As-Siddiq memberikan takwil bahwa ketika takwil makna dari Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mercusuar, ya. Lalu kemudian dia turun, itu menunjukkan bahwa Allah akan meninggikan derajat Abu Bakar dengan perjuangannya membebaskan negeri Syam. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah. Tidak ada manusia-manusia berkah kecuali Allah pernah kumpulkan di negeri Syam. Hati-hati pilihan itu akan dipautkan dengan negeri yang diberkahi oleh Allah. Allahu Akbar. Satu-satunya bumi di mana Allah pernah mengumpulkan para nabi dan rasul lalu diimani oleh Nabi Muhammad adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Allah. Ya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukannya untuk membebaskan negeri Syam, itu menjadi salah satu sebab Allah muliakan, Allah tinggikan Abu Bakar. Nah, itu takwil dari mercusuar. Singkat cerita jamaah dirahmati ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Setelah Syurahbil ibn Hasanah menyampaikan mimpinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini yang menguatkan Abu Bakar untuk segera mengirimkan pasukan besar menuju pembebasan negeri Syam yang memang sudah diimpikan, sudah dirindukan, sudah diazamkan oleh sahabat Abu Bakar sebelumnya. Maka beliau pun akhirnya menyiapkan pasukan militer pembebasan negeri Syam. Dimulai dengan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petinggi-petinggi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian mengundang beberapa sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma adraka man Umar, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian mengundang Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hampir seluruh 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu al-ashratul mubasysyirin bil jannah diundang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disampaikan niat Abu Bakar As-Siddiq meminta pandangan pembesar-pembesar sahabat ini, petinggi-petinggi sahabat ini, tentang pandangan mereka terkait bahwa bagaimana kalau kita mengirimkan pasukan ke negeri Syam. Mengingat, Masya Allah, saat itu kekuatan dunia ya, yang pertama atau superpower pertama saat itu adalah Romawi yang baru saja mengalahkan Persia. Dari semua sahabat yang tadi kita sebutkan namanya, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Zaid, ya. Semua sahabat mendukung Abu Bakar. Allahu Akbar. Kami bersama Muhammad. Terlebih Umar bin Khattab yang dikenal dengan keberaniannya, dengan lantang ia mengatakan, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, ya. Kirimlah kepada bangsa Romawi pasukan berkuda yang disusul dengan pasukan berkuda. Utuslah panglima yang disusul dengan panglima berikutnya. Kirimkanlah pasukan besar yang disusul dengan pasukan besar lainnya. Artinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semua sahabat mendukung Abu Bakar As-Siddiq, ya.
Walau mereka tahu yang mereka hadapi ini bukan kaleng-kaleng ini Romawi. Ini adalah kekuatan besar dunia saat itu. Tapi apa yang membuat sahabat itu kemudian optimis? Ya, karena mereka mengetahui bahwa kebebasan Baitul Maqdis itu janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, bahwa pembebasan negeri Syam adalah nubuwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin saat ini ingin yang mengikuti kajian kita bahwa seperti ini seharusnya keyakinan itu terhujam dalam diri kaum muslimin saat ini. Ya, Israel yang katanya dengan semua kekuatannya, dengan perlengkapan perang mereka yang canggih, insya Allah mereka akan berakhir dan umat Nabi Muhammad akan dimenangkan Allah atas mereka. Deruh, bidang, nafti kaya aksa. Setelah kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahmatullah ikhwat liman azanallahu wa iyyakum ajma'in, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian segera menyiapkan pasukan yang dibagi kepada kelompok-kelompok, ya, yang dibagi ke beberapa pasukan. Kan dengan semua perhitungannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih komandan terbaik pasukan kaum muslimin yang akan dikirim ke Syam. Ada 4 pasukan yang disiapkan oleh Abu Bakar. Ada yang pasukannya sekitar 7.000, ada yang pasukannya itu sekitar 4.000. Ya. Dan yang dipilih ini, Masya Allah, jemaah ini adalah komandan-komandan terbaik. Ada yang pertama ada Yazid ibn Abi Sufyan membawa 7.000 pasukan yang diperintahkan Abu Bakar untuk langsung sampai ke jantung kota Damaskus. Ini memang pada waktunya amat sangat singkat. Ini biasanya kalau lagi daurah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Baitul Maqdis ini beberapa kali pertemuan. Namun Masya Allah di Jejak Imani ini kita ringkas seringkas-ringkasnya jamaah rahmatullah. Yang pertama adalah Yazid ibn Abi Sufyan dengan 7.000 pasukan diperintahkan untuk masuk ke Damaskus. Lalu kemudian ada komandan kedua Abu Ubaidah ibn Jarrah. Allah Akbar. Siapa yang tidak kenal Abu Ubaidah? Allahu Akbar. Ini adalah komandan tertinggi pasukan kaum muslimin pembebasan Baitul Maqdis. Hari ini salah satu bait syair yang sering disampaikan oleh para pejuang, Udhran ya Aqsa, maafkan kami wahai Aqsa. Laisa fina mislu laisa fina mislu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Maafkan kami wahai Aqsa, kami di tengah-tengah kami tidak ada pemberani seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Udhran ya Aqsa, mohon maafkan kami wahai Aqsa. Laisa fina mislu Salahuddin Al-Ayyubi, karena di tengah-tengah kami juga belum lahir orang-orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu-ibu tak lagi melahirkan dari rahim mereka pejuang pemberani-pemberani seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi lagi-lagi kita yakin bahwa kemenangan itu pasti, dan insya Allah dia sudah amat sangat dekat. Yang ketiga ada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yang membawa sekitar juga 6.000 sampai 7.000 pasukan, diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke Palestina, ya, masuk ke kota Palestina. Lalu kemudian ada Syurahbil ibn Hasan tadi yang kita ceritakan, bermimpi dalam mimpinya melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kemudian jamaah rahmat Allah membebaskan negeri Syam. Dan dia salah satu komandan yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, membawa pasukan sekitar 3.000 sampai 4.000 pasukan yang diperintahkan oleh Abu Bakar untuk datang ke wilayah Jordania. Komandan keempat ini adalah cadangan. Ini komandan keempat ini diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengomandangi pasukan cadangan. Kalau kemudian pasukan kaum muslimin butuh bantuan bala tentara, maka pasukan yang dibawa komandan sahabat yang satu ini itu segera memberikan bala bantuan tentara mereka. Yang jumlah mereka sekitar 6.000 sampai 7.000. Siapa komandannya? Komandannya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Allahu Akbar. Bapaknya Fir'aunnya umat ini. Tapi anaknya salah satu komandan perang pasukan kaum muslimin membebaskan negeri Syam.
Dan nanti insya Allah mohon diingatkan Ustaz Azhar ketika kita bahas pembebasan negeri Syam di masa Umar bin Khattab, kita akan mendengarkan peristiwa keberanian seorang Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ketika mendapati pasukan kaum muslimin saat itu sudah hampir saja dikalahkan dan dipukul mundur. Ini adalah 4 komandan pasukan kaum muslimin yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq membawa pasukan mereka masing-masing, yang ada yang sekitar 7.000, ada yang 4.000. Ada Yazid ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada Amr ibn al-As, ada Syu'aib ibn Hasan. Ini 4. Cadangannya 1 Ikrimah bin Abi Jahal. Cadangannya 1 Ikrimah bin Abi Jahal. Yang setiap komandan perang ini jemaah rahmatullah itu dinasehatkan wasiat tertentu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Nah, singkat cerita, jemaah rahmatullah, berangkatlah komandan-komandan perang ini menuju daerah yang sudah disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sendiri yang melepaskan pasukan-pasukan kaum muslimin dan komandan-komandan tersebut. Dan jangan lupa jemaah rahmatullah, Madinah dan Palestina ini jaraknya ribuan kilo. Dan disinilah salah satu letak. Kenapa peperangan pembebasan negeri Syam, peperangan dengan Romawi ini merupakan peperangan yang lebih berat dibanding peperangan-peperangan sebelumnya. Takwil mimpi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar dan pasukan kaum muslimin berjalan di tanah yang penuh dengan dulu menunjukkan bahwa tidak mudah membebaskan negeri Syam. Ada beberapa sebab jemaah rahmatullah ikhwataliman azallahu ayyakum ajma'in. Kenapa kemudian pasukan kaum muslimin ini, khususnya ketika mereka sudah berkonfrontasi dengan pasukan Romawi, sudah hadap-hadapan dan sudah mulai bersentuhan secara militer. 1, bahwa jarak kota Madinah yang begitu jauh dari negeri Syam, ribuan kilo. Mekah itu kan cuma sekitar 600 kilo. Jadi ketika pasukan kaum muslimin itu menuju ke Badar, Madinah Badar nggak terlalu jauh. Kalau butuh logistik, masak makanan yang kurang, bekal kurang, atau butuh bantuan pasukan, ini tidak terlalu jauh dari kota Madinah Munawwarah. Tapi negeri Syam, perbatasan negeri Syam saja dengan Madinah itu lebih dari 1.000 kilo. Artinya bahwa ketika pasukan kaum muslimin kehabisan bekal, begitu sulit untuk kemudian mendatangkan bantuan logistik dengan cepat dari kota Madinah. Dan bagi jarak yang panjang ini, dengan rahmatullah 1.000 kilo lebih dari kota Madinah ke negeri Syam ini cukup menyita energi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pejuang. Ditambah dengan rahmatullah, secara geografi, secara daerah, memang negeri Syam ini lebih sulit, ya. Lebih sulit dibanding negeri-negeri yang lain. Karena kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu harus melewati gurun pasir yang panjang. Jadi salah satu gurun pasir yang terkenal mematikan itu adalah Sahara Syam, gurun pasirnya negeri Syam. Ditambah zaman terbatas yang ketiga, salah satu poin yang membuat kemudian pasukan kaum muslimin itu kemudian berat di hadapan pasukan Romawi membebaskan negeri Syam adalah jumlah pasukan yang tidak seimbang, ya, yang tidak seimbang. Di masa Nabi saja, di masa Nabi ada peperangan yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan perang Mu'tah, ketika 3.000 pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Jadi bisa kebayang itu bagaimana 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Dan ketika Kaisar Romawi Heraklius mendengarkan bahwa pasukan kaum muslimin ini sudah menuju ke negeri Syam, ke Bizantium, maka mereka juga sudah menyiapkan pasukan menghadapi setiap komandan-komandan dan pasukan-pasukannya. Coba bayangkan,
Amr ibn al-As radhiyallahu an yang membawa 7.000 pasukan. Ini Amr ibn al-As yang membawa 7.000 pasukan itu dihadang oleh pasukan Romawi yang jumlahnya 9.000 pasukan. Allahu Akbar. Sehingga jangan dirahmati Allah, apa yang terjadi? Melihat kondisi kaum muslimin yang sulit untuk membebaskan negeri Syam dengan semua faktor-faktornya yang tadi sudah kita sampaikan, faktor logistik, ya, faktor mengirim bantuan yang butuh waktu yang panjang, jarak negeri Syam yang begitu jauh, jumlah tentara mereka jauh lebih banyak, dan perangnya juga lebih sulit dibanding yang lain karena pasukan kaum muslimin akan melalui gurun pasir yang panjang, Sahara Usyam, yang dikenal zaman Rasulullah ikhwatal iman azamallahu wa iyyakum ajmain dengan istilah gurun pasir mematikan. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapati bahwa sepertinya menjadi sulit empat komandan perang ini mengalahkan pasukan Romawi? Salah satu keputusan yang mengejutkan dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat itu adalah ketika beliau memerintahkan Khalid ibn Walid, pedang Allah yang terhunus. Dr. Ragib As-Sirjani, salah satu pakar sejarah Islam dunia saat ini, beliau seorang dokter, bukan dokter, ya, seorang dokter dan penghafal Quran di Mesir. Beliau mengatakan bahwa salah satu faktor kenapa Abu Bakar As-Siddiq kemudian menarik pasukan Khalid ibn Walid, diperintahkan meninggalkan kota Irak menuju ke Syam bergabung dengan komandan perang lainnya, karena Khalid ibn Walid yang saat itu sedang berperang di Irak itu sudah menang 16-0 dengan pasukan Persia. Artinya Khalid ibn Walid tak sekalipun dikalahkan, 16-0. Jadi skornya itu 16-0. Setiap peperangan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Sementara di Romawi dengan Romawi skornya itu 2-1. 2 kali dimenangkan kaum muslimin dan 1 kali kaum muslimin itu dipukul mundur. Maka inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan menulis surat kepada Khalid bin Walid. Ya, suratnya kita tidak punya waktu untuk membacanya. Intinya bahwa dalam surat itu Abu Bakar mengatakan, ila Khalid Saifillahil Maslul, salamun alaih, kepada Khalid ibn Walid, pedang Allah yang terhunus, keselamatan Allah kepadamu jika suratku ini sampai kepadamu. Jika suratku ini telah engkau baca, maka segeralah engkau bergerak membawa pasukanmu bergabung dengan pasukan kaum muslimin di negeri Syam. Ya, ingat ya, ada 5 tadi komandan perang di negeri Syam dan pemimpin tertingginya itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini penting untuk diingat karena nanti ini akan sangat terkait dengan pembahasan kita selanjutnya, Baitul Maqdis di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari 5 komandan perang ini, komandan tertinggi adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, aminu hadhihi ummah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis kepada Khalid bin Walid, datanglah engkau segera ke Syam ketika surat ini sudah tiba kepadamu, bawa pasukanmu, dan ketika engkau sampai ke negeri Syam, kata Abu Bakar As-Siddiq dalam suratnya, inni qad wallaituka ala juyushil muslimin. Kalau engkau sudah bergabung, maka yang menjadi pemimpin komandan perang tertinggi kaum muslimin di Syam adalah engkau, wahai Khalid bin Walid. Singkat cerita, Khalid bin Walid pun segera membawa sekitar 9.000 atau 10.000 pasukannya, menarik pasukannya dari Irak menuju ke Syam. Di sini salah satu kecerdasan, kejeniusan Khalid bin Walid itu dibuktikan. Bagaimana? Jadi ketika dia harus datang ke negeri Syam, Abu Bakar As-Siddiq punya, Khalid bin Walid itu dihadapkan dengan 2 pilihan. Melalui jalur aman, ini rute aman, rute yang nyaman, rute yang mudah, rute yang ringan, tapi ini memutar dan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk dia sampai di Syam dari Irak. Atau yang kedua, zaman Rasulullah, Khalid bin Walid melalui jalur yang tidak biasa. Jadi pilihannya tadi jalur aman, atau kemudian ambil jalur ekstrim, dan ini hampir tidak pernah dilewati oleh manusia. Karena ini dijuluki Sahraul Mayyit.
atau Sahra Usyam. Ini adalah guru pasir mematikan. Orang kalau sudah masuk ke sini kan gimana teman? Kalau sudah di tengah gurun pasir, kita nggak tahu arahnya kemana, lalu kemudian di mana ada mata air, kecuali memang ada orang, salah satu orang yang tahu betul daerah tersebut. Kira-kira yang mana dilakukan yang dipilih oleh Khalid bin Walid? Jalur biasa butuh waktu 1 bulan. Jalur ekstrim ini bisa memotong setengah waktu, jadi sekitar setengah bulan, 18 hari, 17 hari lah ya. Tapi resikonya adalah kalau jadi salah perhitungan, telat sedikit, ya, salah jalur, Khalid berarti membinasakan pasukannya sendiri. Allahu Akbar. Kalau kita mungkin ambil jalur aman aja, yang penting sampai lah. Khalid berbeda. Dan ini menunjukkan abqariyatu Khalid ibn Walid, kejeniusan Khalid ibn Walid. Dia mengambil jalur ekstrim dengan semua perhitungannya. Dia cari salah satu orang yang amat sangat paham dengan daerah tersebut, lalu kemudian meminta dijelaskan di mana saja, di kilometer berapa, perjalanan berapa ada mata air. Ya, menurut orang-orang ada mata air. Orang yang mata ada mata air. Setelah semua persiapan matang jamaah rahmat Allah, dibekal air yang cukup, lalu kemudian onta-onta itu beberapa hari dibuat lapar, lalu kemudian diminumkan air sebanyak-banyaknya, supaya ketika mereka kehabisan bekal, mereka bisa menyembelih onta tersebut, dagingnya dimakan, dan air yang tersimpan di tubuh onta itu menjadi air minum pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Ditambah jamaah rahmat Allah, kecerdasan Khalid bin Walid, di siang hari banyak istirahat dan memaksimalkan waktu di malam hari untuk melanjutkan perjalanan, berharap bahwa malam hari itu tidak menyita energi kaum muslimin dibanding dengan siang hari yang panasnya itu sangat menguras tenaga sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita jamaah Allah, bergabung Khalid bin Walid bersama pasukan kaum muslimin dan akhirnya dipilih menjadi komandan perang, dan di sanalah kemudian kemenangan itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ada peperangan Hardah, peperangan Yasin yang terjadi tahun 12 Hijriah, dimenangkan kaum muslimin. Salah satu kemenangan besar di masa Abu Bakar As-Siddiq di negeri Syam adalah kemenangan kaum muslimin dalam peperangan Ajnadin 2 tahun sebelum pembebasan negeri Syam. Allahu Akbar. Bagaimana 33.000 pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan 100.000 pasukan Romawi. 33 mengalahkan 100.000 pasukan Romawi. Dan salah satu yang terkenal kepahlawanannya dalam perang Ajnadin ini adalah sahabat Mu'adz ibn Jabal. Karena ketika melihat pasukan muslimin yang terpukul mundur, tiba-tiba dia berteriak di tengah pasukan kaum muslimin, ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi Muhammad, usyru anfusakum al-yawma lillah. Juallah diri kalian hari ini untuk Allah. Juallah diri kalian hari ini untuk Allah. Fa innakum in hazamtumuhum al-yawm, karena jika kalian mampu mengalahkan mereka hari ini, kanat lakum hadhihi darul islami abada, karena kalau kalian bisa mengalahkan mereka hari ini, negeri yang kita berada saat ini atasnya akan menjadi negeri Islam selama-lamanya, ma'ridwanillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, was-sawabul azim min Allah, dan ada pahala yang besar dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Perang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kemudian jemaah rahmat Allah, hanya berselang beberapa hari sebelum wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah kembali mengkaruniakan kemenangan pasukan kaum muslimin dalam peperangan Maraju As-Safar. Ini hanya beberapa hari sampai berita gembira kemenangan Ajnadin, kemenangan Maraju As-Safar ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tersenyum. Nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi terwujud, namun lagi-lagi beliau wafat sebelum akhirnya Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dibebaskan oleh kaum muslimin. Kapan dibebaskan? Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Baitul Maqdis di masa Khulafaur Rasyidin atau kehalifaan. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Jejak Imani yang sudah memfasilitasi majelis ilmu kajian kita malam hari ini, dan
kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sampaikan kita dengarkan menjadi ilmu bermanfaat, dan semoga Allah karuniakan keberkahan Baitul Maqdis kepada setiap di antara kita. Saya serahkan kembali kepada host kita yang ganteng, Ustadz Azza. Barakallah. Silakan Ustadz Azza. Khair. Jazakallah khair Ustadz Umar atas materi dan sharingnya ya pada malam hari ini. Ini jujur saya nggak berasa nih. Saya seperti dari tadi mendengarkan asik sekali gitu ya. Apalagi ini adalah pemahaman tentang Palestina ya yang mungkin sebenarnya kita sudah banyak mendengar di luar sana. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ya ataupun mencari tahu informasi tentang Baitul Maqdis. Namun apa yang disampaikan dari Ustadz Umar Maka ini adalah sesuatu yang kita bisa menjadikan bekal pengetahuan kita semakin upgrade lagi ya, semakin update lagi tentang Baitul Maqdis tentunya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Nih mudah-mudahan menambah wawasan dan juga khazanah keilmuan kita semua pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa ya waktu berjalan panjang ya dan juga tentunya mungkin Bapak Ibu yang di rumah, yang di perjalanan ya mengikuti pengajian jejak imani ini juga menyaksikan yang serupa ya tentunya dengan khidmat ya. Dan insya Allah tidak sampai di sini saja. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Umar Maka tentunya nanti akan dilanjutkan kembali ya Ustadz ya karena kalau hanya satu temuan saja sepertinya kurang waktunya nih ya. Jadi nantinya kita akan bertemu lagi tadi ya di pertemuan selanjutnya di kajian Aqsa ya bersama dengan Ustadz Umar Maka ya dengan tentunya tema ataupun judul yang baru seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekilas informasi juga yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tadi itu sudah disampaikan ya oleh Ustadz Umar Maka terkait kontribusi apa yang bisa kita lakukan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya tentunya banyak sekali peluang yang bisa kita bantu atau kita berikan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ya, yang paling mudah kita bisa lakukan adalah kita mendoakan mereka dari jauh. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu semua yang memiliki harta lebih bisa berinfak, ya, bisa berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ataupun Bapak Ibu yang saat ini bermain di sosial media bisa terus menggaungkan ya tentang Palestina, ya mendukung terus saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu semua, Jejak Imani juga memfasilitasi ya Bapak Ibu semua bagi yang ingin menitipkan kontribusi terbaiknya ya karena insya Allah tiap kali keberangkatan kita ya di program tur 3 negara ya Mesir, Jordan dan juga Palestina, insya Allah kita akan bawa ya titipan kontribusi dari Bapak Ibu semua untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana ya bisa melalui nanti Murobitin yang ada di sana ya ataupun saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, jadi Bapak Ibu ya bagi yang ingin menitipkan kami dari Jejak Imani membuka peluang setiap harinya, setiap waktunya ya bagi yang ingin menitipkan harta terbaiknya, kontribusi terbaiknya yang nantinya insya Allah pada program perjalanan tur 3 negara kita akan bawa langsung dan kita sampaikan langsung kepada penerima ataupun saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Nanti insya Allah juga kami akan berikan uh, informasinya ya di room chat ini bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi langsung. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami buka untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa untuk menggunakan mode raise hand ya di fitur Zoom yang ada. Ya, ataupun bagi yang ingin bertanya melalui room chat juga bisa disampaikan melalui room chat yang nantinya akan kita sampaikan kepada satu marmaka. Baik, Tafadhol, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya langsung atau ingin berdiskusi, berdialog? Ya, karena waktu kita juga ini tinggal sebentar lagi nih ya. Sebelum nantinya kita akan tutup untuk pengajian kita malam hari ini. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin
bertanya ataupun ingin berdialog, berdiskusi, boleh disampaikan melalui room chat ataupun tanya langsung. Kami persilakan. Ya, baik. Kalaupun memang tidak ada, mungkin kita akan akhiri sesinya. Tentunya mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan nasihat untuk kita semua terkait saudara kita yang ada di Palestina dan mohon berkenan untuk bisa memimpin doa. Ya, ya, barakallahu jami'an rahmatullah. Kita akan tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa. Saya ingin menutup dengan sebuah statement bahwa Palestina, negeri Syam, pasti akan dibebaskan Allah, pasti akan dimerdekakan Allah. Adanya saya, adanya kita. Kan tetapi ketika Allah tidak memilih kita menjadi bagian dari keberkahan Baitul Maqdis, ini adalah kerugian besar bagi kita semuanya. Mari berdoa, mudah-mudahan insya Allah doa kita ini juga menjadi bagian dari perhatian dari perjuangan kita untuk Baitul Maqdis. Sama-sama kita istighfar 3 kali, lalu kemudian silakan diaminkan doanya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما ولا غما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا ناصر المظلومين يا رب الفقراء والمستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين كن ناصرا لهم، كن واليهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين وكل من آوانهم، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Umar Maka. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti pengajian Jejak Imani sampai saat ini. Ya, insya Allah kita akan selalu rutin ya mengadakan pengajian Jejak Imani ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, pengajian bersama dengan Ustadz Amir Faisal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan banyak mendengarkan materi ya dari guru-guru kita, khususnya para pembimbing ibadah di Jejak Imani. Ya, kita akan ada kajian Aqsa tadi ya seperti yang hari ini kita laksanakan bersama dengan Ustadz Umar Maka. Kemudian kita juga ada kajian fikih muamalah bersama dengan Ustadz Oni Sahroni. Ya, kita juga ada kajian Sirah Nabawi ya bersama guru kita Ustadz Faris Beki dan juga Al Mukarram Ustadz Haji Salim Afillah. Ya. Dan ada juga kajian parenting ya bersama dengan Ustadz Jundi Imam Syuhada dan juga Ustadz Fauzil Adim. Dan insya Allah temuan selanjutnya akan bersama dengan Abi Amir Faisal. Ya ini kajian tafsir Jalalain. Ya, kita akan bertemu lagi pada hari Jumat di tanggal 28 Juli 2024 ya dengan tema kita akan meresapi dan mentadaburi surat Abasa.
ya juz ke-30. Insya Allah kajian bersama dengan Abi Amir, yaitu kajian tafsir Jalalain. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat dan kita akhiri dan tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.